everyone. I'll share my knowledge again. Don't get bored. Let's learn. Ekonomi maritim. Maritim ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya. Sedangkan ekonomi kelautan, marine ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Potensi ekonomi maritim Indonesia memiliki prospek yang cerah. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan, lautan, menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap. Beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sangat mendunia seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuhan Bajo. Selain itu, rumput laut di Indonesia ada banyak sekali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor rumput laut di Indonesia tercatat sebanyak 149.000 ton. Sektor pelayaran. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. B. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. C. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan dampak positif. Strategi dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam. 4. Pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. 1. Membangun sekolah pelayaran dan perkapalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam. 2. Memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan, dan para pelaku ekonomi maritim. 3. Melakukan patroli laut. 4. Melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan. 5. Melarang beroperasinya metode penangkapan yang merusak ikan. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau bioenzima atau mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi. Contoh kegiatan agrikultur, budidaya berbagai tanaman atau bercocok tanam, pembesaran hewan ternak. Contoh produk agrikultur atau produk pangan, beras, sayur mayur, buah-buahan, tahu, dan lain-lain. Non-agrikultur adalah suatu proses untuk memproduksi sebuah produk yang bukan untuk dimakan, baik oleh manusia maupun hewan ternak. Contoh produk non-agrikultur, produk non-pangan, serat, papan, kursi, meja, dan lain-lain. Potensi agrikultur di Indonesia. 1. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas perairan. 2. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai. 3. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 4. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Peran agrikultur terhadap perekonomian Indonesia.
1. Sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor. 2. Dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Modal terbatas. 2. Sangat dipengaruhi musim. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain eco-farming. Strategi eco-farming adalah peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan. B. Distribusi pupuk secara merata. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya. C. Perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan.